Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini saya akan mengajak kita semua belajar bagaimana sih kita bisa memakai kegagalan di dalam kehidupan kita sebagai batu loncatan menuju kesuksesan atau keberhasilan. Dan saat ini kita belajar, ternyata kalau kita ingin memakai kegagalan menjadi batu loncatan, kita perlu menguasai diri kita sendiri. Dan akhirnya nanti kita bisa menguasai orang lain. Mengapa demikian? Menguasai diri sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola ego diri kita sendiri. Ada seseorang berkata, kalau kita mengandalkan ego kita, hati-hati, ego itu bisa jadi penjara buat kita. Ternyata kalau kita lebih memfokuskan bukan kepada diri kita sendiri, kita akan bisa lepas dari berbagai belenggu persoalan hidup kita. Ada seseorang yang mempunyai ide untuk membuat film tentang gurunya. Film itu bernama Mr. Holland Opus. Diceritakan ada seorang guru bernama Glenn Holland. Dia itu sebenarnya cita-citanya ingin menjadi seorang komposer musik yang hebat. Tetapi ketika dia sedang memikirkan cita-citanya, banyak hambatan yang terjadi dalam hidupnya. Dia sibuk dengan urusan keluarga, dengan kebutuhan hidup, dan akhirnya dia melamar menjadi guru dengan setengah hati. Tapi nggak sangka, ternyata dia jadi guru itu bisa berlangsung selama 20 tahun. Dan apa yang terjadi? Di tahun yang ke-20, sekolahnya mengambil kebijakan bahwa akan terjadi perampingan. Dan dia diberhentikan menjadi guru. Dia pahit hati, dia tidak sempat pergi ke New York untuk menampilkan karya komposernya yang dia tulis di sela-sela waktu luangnya ketika jadi guru. Dia juga sering mengajarkan murid-muridnya musik. Dia hampir pahit hati dan dia putus asa. Tetapi ketika hari terakhir dia meninggalkan koridor sekolahnya, ternyata di ruang auditorium dia mendengar ada alunan musik. Dan tanpa disangka, yang memainkan instrumen musik adalah murid-muridnya yang sudah dia ajar selama 20 tahun. Dan yang paling dia bangga dan menyentuh hati dia, salah satu muridnya adalah gubernur negara bagian California. Sutradara dari film Holland Opus sempat menangis ketika membaca teks daripada film tersebut, karena dia berkata bahwa hidup Glenn Holland dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia berkata, orang biasa bisa menyentuh hati banyak orang, dan ini mengingatkan peran guru untuk mendidik anak-anak di lingkungan kita. Demikian ungkapan dari sutradara film tersebut. Ini artinya bahwa seringkali ada pikiran kalau ingin memberikan manfaat, ingin berpengaruh kepada orang lain, kita harus jadi orang yang luar biasa. Kita harus menjadi orang yang punya bakat tinggi. Enggak. Berita baiknya, orang-orang biasa bisa menjadi inspirasi, berpengaruh positif bagi orang-orang lain. Dan ada penelitian dari seorang psikiater, Dr. Carl Menninger. Dia berkata, Pak Dokter, Pak Psikiater, kalau ada orang depresi, apa yang pertama kali Anda lakukan? Ternyata dia memberi tanggapan yang mengejutkan orang-orang lain. Orang berpikir mungkin datang ke ruangannya untuk mendalami atau mengalami konseling di ruang psikiatrinya. Oh enggak. Dia bilang, kalau ada orang depresi,
tutup pintu, dan sekarang pergilah ke tempat-tempat kumuh, misalnya di sekitar rel kereta api, dan bantu orang yang kumuh itu, yang kurang beruntung itu, maka dia akan mengalami tingkat depresi yang berkurang. Artinya, membuktikan bahwa mental yang buruk, penyakit kecemasan, itu disebabkan karena orang terlalu memikirkan dirinya sendiri, ego. Tetapi kalau orang mulai memikirkan orang lain, maka banyak masalah akan mulai terselesaikan. Oleh karena itu, guys, sahabat Mr. Sorchan, mari sekarang kita tidak memfokuskan pada diri kita sendiri. Mari kita memberi nilai tambah pada orang lain. Maka kegagalan-kegagalan kita bisa kita gunakan menjadi batu loncatan. Bagaimana memberi nilai tambah pada orang lain? Mulai memperhatikan kebutuhan, mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu yang kedua, kita mulai memperlihatkan kebutuhan, melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, penuhi kebutuhan mereka agar mereka bisa merasa ditolong oleh kita. Dan lihat anehnya, ketika kita tidak memfokuskan pada diri kita sendiri, banyak masalah mulai terurai. Jadi, bagaimana kita bisa memakai kegagalan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan kita? Mulai tidak memfokuskan kepada diri sendiri dan mulai memberi nilai tambah pada orang lain. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.